Ini malaikat-malaikat ini dikatakan, sehingga dikatakan jangan takut atau jangan tinggal dalam ketakutan. Karena ada kemuliaan Allah di sorga, juga ada damai sejahtera di bumi. Ya, bagi orang yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan? Adalah orang yang mau membuka hati untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak rumah tangga hancur karena tidak ada damai sejahtera. Banyak, saudara, gereja pecah karena apa? Tidak ada damai sejahtera. Banyak jemaat saling curiga satu dengan yang lain, kan apa? Tidak ada rasa damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi di tengah-tengah masa COVID-19 ini, saudaraku, namanya sih keren ya, cantik namanya, Corona gitu ya. Tapi sadisnya luar biasa, gitu ya Pak Kapolres ya. Tadi saya di depan tadi dikatakan hampir setiap hari ya Om ada hamba Tuhan meninggal, saudaraku. Namanya memang cantik, tapi kejamnya luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya tadi himbauan Pak Kapolres kita jaga jarak 3M itu betul, saudaraku ya. Tapi pertolongan kita juga sesungguhnya datang dari Tuhan sendiri. Saudaraku, sedikit ya saya mau bersaksi, karena saya ingat nih Corona, saya mau bersaksi karena Ibu Gembala ini tahu, almarhum tahu sekali. Waktu bulan April, saya singkat saja, bulan April, saudara, saya nggak bisa makan hampir seminggu lebih lah. Ya akhirnya ini bulan April, ini mula-mulanya COVID atau Corona ini, saudara. Oh maaf, ya, Direktur Binmas Polda Jabar ya Pak, ya maaf, atau yang mewakili Kapolres lah gitu, ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bulan April itu kan baru pertama-tamanya Corona, ya. Wah semua orang, stigma masyarakat, wah luar biasa, takut sekali. Nah saya seminggu lebih saya nggak bisa makan, saudara, nggak tahu waktu bahkan kok nggak bisa gitu ya. Saya ajak anak saya, yuk kita ke daerah sini. Saya ingat ada sate yang enak yang saya suka, pasti di sana saya bisa makan. Sampai saya nggak bisa makan juga, saya pindah lagi tempat lain. Yang saya suka makan, saya pikir enak, tapi nggak bisa juga. Singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit, saudara, dan ditawar di ronsen segala. Akhirnya dilihat paru-paru saya sudah banyak putih-putih itu. Itu salah satu rupanya salah satu tanda corona kali ya. Singkat cerita saya harus dimasukkan di ruang isolasi. Waktu itu pemeriksaan swab itu hasilnya bukan sekarang bisa 1, 2, 3 hari bisa selesai. Tapi itu 2 minggu, harus tunggu 2 minggu. Nah saya masuk di rumah sakit ya, di ruang isolasi. Pak Gembala almarhum, Ibu Gembala tahu, tiap pagi dia telepon saya, dia doakan saya, dikasih saya renungan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, sampai saudara, waktu almarhum dipanggil Tuhan, saya datang di rumah duka ini, di tempat ini, Bu Gembala katakan, Ko Yohanes sebenarnya khawatir sama Pak Yohanes, tapi malah Ko Yoyo duluan, yang duluan gitu kira. Saudara, memang. Nah, singkat cerita saya masuk di isolasi, saya sebenarnya punya iman, saya nggak mau masuk gituan. Saudara, nggak ada temennya, nggak bisa dijebsuk ya. Tapi syukur saya cuma 2 hari 1 malam. Nah nanti saya cerita, saudara. Singkat cerita saya masuk di sana, saya diambil swab gitu ya. Hasilnya kan belum keluar. Nah tapi saya bilang saya minta pulang, saya ngotot minta pulang, saya minta pulang. Tapi nggak bisa, saudara ya. Tapi anak saya mau bicara, anak saya kebetulan tenaga medis, jadi dia ngomong dan dia tanggung jawab. Akhirnya diurus-urus tapi bisa keluarnya malam 2 hari gitu. Nah sebelum saya keluar malam hari kedua malam itu, saudara, saya nggak tahu, saya sih punya iman memang. Tiba-tiba ada 2 bekas anak muda saya, ya, itu dulu coba ibadah pemuda aja biasa-biasa, saudara, itu dulu. Terus sekarang kami sudah lost contact, udah hilang, nggak tahu dia sudah jadi orang-orang yang sibuk, ya, udahlah, nggak tahu. Tiba-tiba dari tengah malam dia cari-cari telepon saya. Dan akhirnya dia dapat pagi-pagi
Dia orang sibuk sekali, dia harus pergi kantor, tapi dia nggak bisa, hatinya nggak tenang, saudara. Dia cari saya. Saya bilang, ada apa kamu? Singkat cerita, kamu cari saya ada di rumah sakit. Dia bingung. Bahkan, ya saya ke rumah sakit om. Oh kamu nggak bisa ketemu saya diisolasi, saya di ruang isolasi. Jadi gimana? Saya ke rumah, ada tante nggak? Tante nggak ada, sedang di rumah sakit juga, sedang sama anak saya ngurus supaya saya bisa keluar. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita dia kejar juga ke rumah sakit karena dia nggak tahan. Dan dia telepon saya diisolasi, dia di rumah sakit. Saya bilang, kenapa kamu cari saya? Saya nggak tahu om. Tuhan sepertinya bicara sama saya. Dari malam saya nggak bisa tidur. Disuruh temuin hambaku Yohanes, temukan hambaku Yohanes, temukan apa yang mau. Apa kata Tuhan? Nggak tahu om. Tuhan mau sampaikan apa? Kira-kira begitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita, karena dia nggak bisa berjumpa saya, akhirnya kita sepakat berdoa pakai video call. Saya di ruang isolasi, dia dengan istri dan anak saya, dia berdua jadi berempat di mobil saya. Dia berdoa, saya di ruang isolasi pakai video call. Saya rasa sekali hadirat Tuhan. Ya dia ngomonglah, dia sampaikan pesan-pesan Tuhan, bla 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 gitulah ya. Nah, saudara, sejak itu semalamnya saya keluar. Saudara, saya punya iman sekali. Tuhan sudah putuskan COVID saya. Ya, bisa keluar akhirnya malam, ya hari kedua malam, 1 malam 2 hari jadi gitu. Nah, keluar. Saudara, sampai rumah saya bisa makan. Saya bilang anak saya dikasih obat yang banyak itu, anak saya juga tenaga medis. Saya bilang, nak aku nggak mau makan ini obat. Papa merasa Tuhan sudah jamah. Tuhan sudah, karena waktu doa saya rasa sekali hadirat Tuhan. Nah, dia bilang ya sudah, kalau papa punya iman, oke. Udah ya. Waktu terus berjalan saya mulai bisa makan, bisa pulih. Hari ke-12 setelah saya keluar, datanglah telepon dari Rumah Sakit Mitra Cikarang. Dia bilang, maaf, dia bilang kepada anak saya karena sesama tenaga medis. Dia bilang, maaf itu Pak Yohanes positif, hasil swab sudah keluar positif. Tapi anak saya bilang, ya udahlah, tapi papa saya sehat gitu ya. Dan kemudian dibilang jangan kaget, nanti dinas kesehatan akan datang ke rumah saya. Ya, dikejar dengan dinas kesehatan. Ya, selang berapa hari kemudian datanglah dinas kesehatan, 1 atau 2 hari kemudian. Akhirnya dia lihat siapa yang sakit, saya bilang saya. Tapi dia setengah nggak percaya, kok sudah seperti semakin sehat gitu ya, makin kuat. Nah, kemudian singkat cerita, karena SOP-nya demikian gitu, dia seisi pastori harus diswab. Ya. Kalau swab itu waktu itu mahal, masuk mahal 2,5 juta kalau nggak salah per orang. Tapi kami gratis. Nah, akhirnya 8 orang kami di pastori, termasuk istri saya dan pengerja-pengerja, karena memang waktu saya sakit mereka yang rawat saya, kadang suapin saya, ya kami tidak bisa-bisakan sendok atau apa, tidak, sudah memang kita nggak tahu gitu ya. Nah, di swab saudara, mereka datang seperti pakaian astronot, pakai ambulan. Waduh, itu saudara, waktu itu stigma masyarakat berat sekali ya. Maaf bicara di kantor RW, saya sudah dibicarakan, nanti kita minta tolong ya Pak Yohanes supaya ya katakanlah jangan di tempat kami kita dulu, kemana ya supaya bagaimana. Tapi ada seorang yang berkata, jangan dah, dia juga warga kita gitu ya. Nah, akhirnya kalau gitu gini putusannya, Pak Yohanes keluarga nggak usah keluar lah, biar kita yang belanjain aja, mau belanja apa gitu ya, sampai begitulah kira-kira. Nah, saudara, setelah di swab 8 orang kami ya, 10 hari kemudian saudara, swabnya keluar, semuanya negatif saudara. Di mana saya tahu Tuhan putuskan COVID saya? Waktu aku ada keluar dari rumah sakit, aku doa itu, rasa sekali hadirat Tuhan turun saudaraku. Ya, dari sejak itu aku percaya aku sudah diputuskan COVID itu. Akhirnya pengerja orang yang rawat saya pun tidak ada yang terpapar, saudara. Dan lama-lama akhirnya masyarakat juga lihat dan saya mulai biasa lagi. Kalau sekarang kan COVID seperti biasa aja, seperti flu gitu ya.
di sana sini. Kalau waktu itu masih berat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya tadi sampai bersaksi sedikit, itulah kuasa Tuhan. Saya seringkali tadi seperti ibu tadi yang bersaksi, dia berkata sepertinya aku protes sama Tuhan. Saya juga pernah waktu itu, Bu. Saya bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan rasanya baik-baik loh, sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan kau harus izinkan aku menghadapi hal ini? Beberapa waktu saya belum mengerti, tapi akhirnya saya mengerti. Oh, Tuhan beritahu nih Pak Yohanes, inilah corona, ya. Tapi kuasaku jauh lebih besar, ya. Saudara, bahkan waktu itu ada anggapan, saya nggak tahu Pak itu benar apa salah, tapi anak saya bilang sih tidak sepenuhnya benar. Kalau orang yang sudah kena katanya jadi kebal gitu ya imunnya, tidak akan kena lagi. Tapi menurut anak saya itu belum pasti itu, ya katakan tidak gitu. Nah, entah apa, tapi yang saya tahu Tuhan bawa pengalaman saya itu sehingga saya memimpin jemaat, saya tidak takut COVID itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh, tapi kita tetap sebagai manusia berhemat. Kita harus berjaga-jaga. Kita dukung program pemerintah ya dengan 3M dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak ada damai sejahtera, rumah tangga juga banyak alami kehancuran. Tidak ada damai sejahtera, seringkali gereja menjadi pecah. Karena enggak ada damai sejahtera, jemaat sama jemaat saling curiga. Tapi kalau ada damai sejahtera kan enak-enak saja, tenang-tenang. Biar yang sebelah kita mungkin pakai rok mini terhaknya mungkin 15 cm, kan kita juga cuma senyum aja, akan ada damai sejahtera. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, kita bilang itu orang nggak pantas bener sih gitu ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara ya, corona tadi saya katakan namanya cantik tapi sadis sekali, saudara. Nah, kita perlu damai sejahtera itu, sejahtera yang dari Allah. Yohanes 14 katakan, almarhum Bapak Gembala katakan, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin damai sejahtera Allah, tentu kita harus berdamai dulu dengan Allah. Kita sudah berdamai dengan Allah, baru saudara kita berdamai juga bisa dengan sesama. Nah, saudaraku, damai sejahtera dari Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan, saudaraku. Dunia hari ini berikan damai sejahtera, besok ribut lagi. Negara satu sana didamaikan, ya damai, tetapi besok ribut lagi. Di situ didamaikan, damai, besok ribut lagi. Itu damai sejahtera yang dari dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan tadi saya katakan, rumah tangga yang ribut terus menerus, saudara. Tidak pernah ada damai sejahtera. Ada persoalan sedikit, si suami marah, dia ambil tongkat. Ibunya nggak mau kalah, istrinya, dia ambil sapu. Tinggal anaknya ketakutan, dia pakai helm, dia ngumpet, saudaraku, takut kena. Kan ada lagunya ya, ayah pegang tongkat, ibu pegang sapu. Ayah naik pangkat, ibu jadi guru, gitu saudara. Karena apa? Karena tidak ada damai sejahtera, saudaraku. Nah, tadi Bapak Gembala juga, almarhum Bapak Gembala sudah singgung. Damai sejahtera bukan sekedar tidak sama dengan yang dunia berikan, tapi yang luar biasa. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah tidak seperti damai sejahtera di dunia. Tetapi damai sejahtera yang dari Allah melampaui segala akal. Akal kita itu terbatas, nalar kita seringkali terbatas. Mungkin 1-2 kali kita bisa menyelesaikan setiap apa yang ada di hadapan kita. Tapi 1 kali kita akan menghadapi jalan yang buntu. Kita tidak lagi mengerti, kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Saudara,
Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Waktu akal kita sudah tidak mampu lagi, saudara. Damai sejahtera Allah itu mampu melakukannya. Saya ambil contoh. Saudara tidak usah baca dalam Injil Yohanes pasal 6 mulai ayat 1 sampai 15. Saudara dari sekolah minggu tentu saudara sudah kenal cerita ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Singkat cerita, Yesus dan rombongannya berjalan. Dia memberitakan berita kesukaan dan dia mengadakan mujizat demi mujizat dan seterusnya dan seterusnya, sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, saudara, dari pagi sampai malam, hari menjelang malam, Yesus tahu tentu mereka sangat kelelahan mengikuti Yesus sepanjang hari. Kemudian Yesus bermaksud, Yesus tahu mereka tentu lapar, dan Yesus bermaksud ingin memberi makan mereka. Dia panggillah murid-muridnya, Filipus dan yang lain-lainnya. Saudara, Yesus cuma tugaskan beri makan 5.000 orang ini. Dia telah lelah mengikuti kita sepanjang hari. Waktu murid dapat perintah demikian, saudara, mereka berkumpul, saudaraku. Ya, mereka rapatlah kira-kira. Saudara, mereka berpikir ini rasanya tugasnya kok aneh sekali dan berat, kayaknya mustahil gitu ya. Sehingga mereka rapat, saudaraku, mereka rapat. Ada yang satu bilang, mana mungkin malam begini ada toko yang buka, ya. Mungkin yang seorang lagi berkata, oh, katakanlah ada toko yang buka, tapi mana ada toko yang siapkan 5.000 roti sampai malam ini. Belum tentu ada stoknya. Yang satu mungkin ngomong lagi, ya tapi bisa saja kalau tokonya buka, rotinya ada, tapi kembali masalah uangnya dari mana. Jadi diputer-puter, rapat lagi, nggak ketemu jalan keluarnya. Apalagi kalau menjelang Natal ya. Banyak di gereja-gereja, panitianya rapat terus. Rapat, kopi sampai berliter-liter habis, saudara. Rotinya sampai banyak habis. Rapat lagi, nggak ketemu jalan keluarnya kadang-kadang. Saudaraku, nah, waktu murid-murid itu menyerah. Seorang murid Andreas, dia berkata, dilihat ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia minta, saudara, ini cuma ukuran anak kecil. Dia bawa sesuatu yang kecil, kalau dibawa kepada Tuhan, Tuhan mampu merubah menjadi sesuatu yang besar, saudaraku. Dia bawa, Tuhan, Rabi, cuma inilah kira-kira, kami nyerah. Nah, kami tidak tahu lagi apa yang kami harus lakukan. Waktu ada di tangan Yesus, Yesus berdoa dan mengucap syukur. Singkat cerita, akhirnya Yesus berkata, bagikanlah ini kepada mereka, suruh duduk mereka, dia, dan bagikan. Murid-murid mulai bagi, makan. Yang masih kurang, masih lapar, dia kasih lagi, makan lagi, sampai kenyang. Saudara, apa yang terjadi? Dari 5 roti dan 2 ekor ikan, 5.000 orang makan sampai kenyang. Bukan berhenti di sana, bahkan ada sisa 12 bakul, saudaraku. Matematika mana, logika mana yang bisa mencerna ini? 5 tambah 2, 5.000 plus 12, enggak ada. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Mungkin pada sore ini ada di antara kita dalam Natal ini, saudara, engkau datang mungkin di tempat ini, tetapi sebenarnya engkau sudah menghadapi satu pergumulan yang sangat berat. Sepertinya engkau berkata, Tuhan, aku sudah enggak sanggup. Aku enggak mampu lagi, Tuhan, menghadapi ini. Aku sudah berbuat ini mentok semua, Tuhan. Apalagi dalam masa COVID-19 ini, semua lini terdampak, saudara. Dari pengusaha besar sampai orang biasa, semua terdampak. Mungkin, saudara, sepertinya masa depan kita mulai hilang. Tapi sore ini saya mau katakan, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, saudara. Itulah yang akan memeliharamu, ya.
Dia akan memeliharamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, sekarang kita masuk ayat yang ke-15, ayat pokok kita. Ayat 15, Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Karena waktu itu kan mereka ada di padang rumput. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudara, di satu sisi mereka rindu sekali, pingin sekali melihat bayi Mesias atau juru selamat itu. Tetapi di satu sisi mereka tidak bisa meninggalkan ternak mereka. Risikonya terlalu besar. Dan ini sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Ini sesuatu yang sangat berharga, saudara. Katakanlah ternak ini adalah sumber kehidupan bagi mereka. Risikonya terlalu besar kalau mereka tinggalkan. Ada binatang buas, ada perompak atau perampok atau pencuri yang mungkin mencuri ternak mereka dan lain sebagainya. Terjadi satu pergumulan di dalam kehidupan para gembala ini. Di satu sisi kakinya ingin melangkah, melihat, bertemu dengan Yesus Juru Selamat. Tapi di satu sisi lagi sepertinya kaki kirinya menahan dia karena ada sumber kehidupannya di sana. Ini bukan perkara mudah. Seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi satu pergumulan yang demikian. Ada waktu-waktu tertentu, hari-hari ibadah yang sudah disiapkan, seringkali kita mulai berpikir, aku lebih penting kedudukanku, lebih penting iniku, ituku, dan lain sebagainya. Terjadi satu pergumulan dalam hidup kita. Gembala-gembala juga mempunyai satu pergumulan, saudaraku. Kalau dia ingin lihat Pak Yesus, otomatis dia ketinggalkan itu sumber kehidupannya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi syukurlah gembala-gembala itu dikatakan, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Syukurlah gembala-gembala itu mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Tepat, maksud tepat. Apa? Dia putuskan, sudah kita putuskan saja. Ya, kita pergi ke Betlehem untuk melihat Yesus. Artinya apa? Gembala-gembala menyadari bahwa Yesus lebih berarti dari segala-galanya. Sore ini, apakah Yesus sangat berarti dalam hidupmu? Apakah Yesus sangat berarti dalam rumah tanggamu? Apakah Yesus sangat berarti dalam seluruh aspek hidupmu? Atau hal-hal yang lain? Mungkin kedudukan, mungkin jabatan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gembala-gembala mengambil keputusan bahwa Yesus sangat berarti. Sudahkah Yesus menjadi yang nomor satu dalam hidupmu? Dalam rumah tanggamu? Di dalam segala aspek hidupmu? Atau dia masih nomor yang kesekian, tapi kepentinganmu adalah yang nomor satu? Kedudukanmu adalah yang nomor satu? Ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi melalui berita Natal pada sore hari ini, Yesus sangat berarti buat saudara dan buat saya. Dia bukan saja datang di dalam dunia, dia mengambil rupa seorang manusia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan tumbal dosa. Dia rela mati supaya saudara dan saya beroleh hidup yang sesungguhnya. Kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Dahulu kita berjalan berbawa kutuk dosa, berjalan menuju kepada satu kebinasaan yang kekal. Tapi tatkala kita berdamai dengan Dia, kita terima Dia dengan penebusannya, kita berbalik arah, kita tidak lagi berjalan menuju kepada satu kebinasaan yang kekal karena upah dosa adalah maut, tapi kita berbalik, berjalan menuju kepada satu kehidupan yang kekal bersama Dia. Almarhum telah sampai di sana.
menikmati semua itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, syukurlah gembala itu mengambil keputusan yang tepat. Yesus lebih berarti buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya teringat Elia, saudara. Kalau saudara baca di dalam Yakobus, ada ayat berkata begini, Elia manusia biasa, seperti saudara dan saya. Dia bukan Superman. Tapi waktu Elia berdoa, jangan turun hujan 3,5 tahun, hujan tidak turun. Dan waktu Elia berdoa, Tuhan hujan turunkan, turun. Kok rasanya gampang ya, padahal manusia biasa seperti saudara dan saya. Saudara, mungkin kita berpikir, apa bedanya? Saudara perlu ketahui, betul dia manusia biasa seperti saudara dan saya. Tapi ada kuncinya. Kenapa? Apa kuncinya? Kalau saudara lihat dalam 1 Raja-Raja, saudara, ya, waktu peristiwa Gunung Karmel, ya, waktu Elia berhadapan dengan 400 nabi-nabi Baal, ya, singkat cerita bangsa atau umat Tuhan sudah menyimpang dan tidak lagi peduli dengan Tuhan. Maka Elia coba bisa berkata, ya katakanlah kita uji siapa Tuhan yang hidup. Ya, 400 nabi-nabi Baal ini, ya, sayembaranya, yaitu siapa yang bisa mendatangkan api dari langit, membakar mezbah itu, itulah Tuhan. Ya. Giliran pertama, saudara, 400 nabi-nabi Baal, dia bikin mezbah, dia taruh korban di atasnya, dia nyanyi-nyanyi, dia joget-joget, saudara, bahkan dia toreh-torehkan tubuhnya supaya minta api dari langit turun menyambar mezbah itu, tapi tidak. Sampai mereka kelelahan, sudah tidak mampu lagi. Tibalah giliran Elia seorang diri, karena bangsa Israel, umat Tuhan waktu itu sudah berpaling dari Tuhan. Tinggallah Elia seorang diri. Apa yang Elia lakukan? Dia bangun mezbah, dia buat mezbah. Kemudian saudara dia gali parit, karena waktunya tidak ada, saudara tidak perlu baca, nanti saudara baca saja di rumah. Dia gali parit sekeliling daripada mezbah itu. Untuk apa? Kemudian dia perintahkan kepada beberapa orang. Rupanya Elia punya simpanan berapa galon air lah kita bilang, berapa buyung air. Elia berkata, coba bawa itu sisa beberapa buyung air tuh, tuangkan ke parit ini sampai penuh. Saudara, mezbah di tengah-tengah sekelilingnya ada parit. Saudara, inilah kuncinya. Apa? Air waktu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Air sumber kehidupan. 3,5 tahun saudara bisa bayangkan tidak turun hujan. Terjadi satu kekeringan yang luar biasa, di sana mati, di sini mati, di situ mati, di sana. Karena kekeringan 3,5 tahun. Bukan waktu yang singkat. Pernah di negara kita terjadi beberapa bulan saja kita tidak turun hujan. Waduh, kasihan petani-petani mulai mencerit, tidak bisa berbuat apa-apa. Baru hitungan berapa bulan. Tapi ini 3,5 tahun. Jadi air waktu itu menjadi sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Tetapi Elia berani persembahkan itu. Air yang beberapa buyung itu akhirnya dipersembahkan, saudara, dan Elia boleh berdoa, ya Tuhan. Maka turunlah api dari surga, ya, membakar mezbah itu. Saudara, air yang cuma berapa buyung, akhirnya Elia terus, saudara tahu, Elia minta Tuhan sekarang turunkan hujan, hujan turun. Air berapa buyung Tuhan ganti dengan hujan yang lebat. Kenapa Elia manusia biasa, doanya begitu mudah didengar Tuhan? Karena ada sesuatu yang Elia pernah lakukan. Sesuatu yang sangat diharapkan. Karena air menjadi sesuatu yang sangat mahal, lebih mahal dari segala-galanya. Sumber kehidupanlah waktu itu. Dia berani beri buat Tuhan. Saudara, inilah kuncinya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lebih berarti bagi kita. Gembala-gembala akhirnya mengambil keputusan kita ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus. Dia tidak lagi peduli ini. Saudara, dia berjalan karena dia berpikir Yesus lebih berarti. Nah, mengakhiri khotbah saya
Kita lihat kembali ayat 15 bagian terakhir. Marilah kita pergi ke Bethlehem, ya. Ayat 15, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti terus ayat 15, ayat berikut. Kita baca ayatnya yang ke-20, langsung saja deh, ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka setelah bertemu dengan Yesus. Saudara, mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi khawatir dan cemas, tapi mereka bersuka cita. Mereka menyanyi glory, glory, haleluya. Mereka memuliakan Allah. Dan saya percaya Tuhan tidak tinggalkan sumber kehidupan mereka. Tuhan bisa menjaga, Tuhan bisa membela anak-anaknya dengan cara apapun. Kuasa Allah tak terbatas. Tuhan punya banyak cara untuk bisa menolong saudara dan saya. Bapak Ibu, milikilah damai sejahtera Allah itu yang melebihi segala akal. Ya, kenapa kita jangan tinggal dalam ketakutan? Ada kemuliaan Allah di sorga. Bala tentara surga tidak akan tinggal diam kepada saudara dan saya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi itu akan terlepas di sorga. Dan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Gembala-gembala kembali dengan puji Tuhan sukacita. Saya percaya jemaat di tempat ini juga saudara memiliki damai sejahtera pada peristiwa Natal sore ini. Biar damai sejahtera Kristus hadir dalam hidup saudara dan hidup saya, bahkan kita semua. Ya, sekali lagi selamat sore, selamat Natal 2020. Tuhan memberkati. Saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Apakah Yesus sudah berarti buat saudara dan buat kita? Ada satu pujian lama berkata begini, Yesus yang termandi. Sudahkah Yesus yang menjadi terutama? Sudahkah Yesus yang menjadi yang termanis dalam hidupmu? Atau sudahkah dia yang menjadi number one? Atau dia cuma nomor-nomor yang kesekian saudara dalam hidupmu? Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Katakan Yesus, Engkau yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selalu. Biar musik saja dengan lembut saudara sore ini. Sudahkah Yesus menjadi yang terutama dalam hidupmu? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita balik. Seringkali kita balik ini. Sudahkah Yesus menjadi yang berarti dalam hidupmu? Yang utama dalam rumah tanggamu, yang utama di dalam segala aspek hidupmu. Dia sungguh yang termanis. Kita hanya angkat pujian sekali lagi. Saya kembalikan kepada MC. Yesus yang buat jiwaku,
jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan yang sudah kita terima, kita sebentar akan kembali merenungkan peristiwa di saat Yesus lahir. Sebuah malam yang kudus, sebuah malam yang menjadi awal bagaimana karya keselamatan dinyatakan bagi manusia. Kita sebentar akan nyanyikan lagu ini. Kepada para petugas dimohon bantuannya untuk mematikan lampu. Dan lilin-lilin yang sudah dibagikan tadi di awal waktu saudara datang bisa kembali dipersiapkan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus, anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita nyanyikan sekali lagi bait yang terakhir dan saya minta Bapak Wakil Gembala, Bapak Onesimus untuk maju ke muka. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita
sama-sama berdoa. Kami mengucapkan syukur atas berkat firman Allah yang sudah disampaikan kepada kami, yang membawa pesan untuk kami tidak menjadi takut, sebab Engkau datang menolong kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, Bapak Pendeta Yohanes Imuria. Berkati pelayanan dimanapun dia berada melayani Engkau. Berkati kami semua yang ada, Tuhan Yesus, pada saat ini, dari anak-anak usia muda sampai yang paling lanjut usia, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kami dapatkan berkat ini daripada-Mu Tuhan, dan kami mau berikan sebagian dengan penuh hormat, penuh cinta kepada Engkau Tuhan, dan Engkau memberkati dari benda-benda yang mati, Tuhan, menjadi pelayanan melalui hamba-hamba-Mu yang memenangkan banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, sama-sama. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian Immanuel. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu beserta kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Dulu ku jalan tanpa tujuan, dulu ku hidup tanpa pegangan, sampai Yesus menghampiriku. Dulu ku ada dalam dunia, dulu ku rasa sangat kecewa, sampai Yesus menghampiriku. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu beserta kita. Haleluya, haleluya. Di dalam hatiku mengalirlah, dalam pikiranku mengalirlah kasih abadi Immanuel. Dulu ku ada dalam dunia, dulu ku rasa sangat kecewa, sampai Yesus menghampiri. Dulu ku sangat kecewa, dulu ku sampai Yesus menghampiriku. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu beserta kita. Haleluya. Di dalam hatiku mengalirlah, dalam pikiranmu mengalirlah kasih abadi Immanuel. Immanuel, Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan
Tuhan dekat kita Immanuel, Dia selalu beserta kita. Amin. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ada acara khusus, yaitu pada hari ini persis 25 Desember itu juga ulang tahun Ibu Gembala kita, Ibu Melani Awandatu, yang ke-69 apa 70 gitu ya. Mana Ibu Melani? Tolong tampil ke depan, nanti nggak ada kue, cuma ada bingkisan dari jemaat yang diserahkan oleh Ibu Lili Edi kepada Ibu Gembala kita. Tolong Ibu Gembala. Kela. Satu. Ayo hitung. Satu. Puji Tuhan. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, nyanyinya telat dia. Tapi daripada enggak daripada tidak lebih. Ya. Nanti Ibu Gembala tolong lagi tampil di depan, akan didoakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Limuria. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. 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 Saudara, jadi rupanya bukan Yesus saja yang berulang tahun hari ini, tapi Ibu Gembala kita juga berulang tahun. Puji Tuhan. Ya, ini semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tentu kita sangat mengasihi Ibu Gembala kita. Saudara, kita terus dukung dalam doa. Untuk itu saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa khusus bersehati untuk Ibu Gembala kita, supaya Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan terus pakai dia menjadi alat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau ku ada semua karena Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, haleluya, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Sungguh benar Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Ibu Gembala yang hari ini berulang tahun Tuhan, kami menyadari kalau dia boleh ada dengan tubuh yang sehat, masih berdiri di tengah-tengah kami, masih memimpin jemaat Tuhan. Kami menyadari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami percaya kemurahan-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan Ibu Gembala Tuhan. Diberkati di dalam keluarga, diberkati sebagai memimpin umat pengembalaan Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam segala aspek hidupnya. Dan hamba berdoa kami bersatu hati, turunlah kemurahan-Mu Tuhan. Turunlah berkat-Mu, turunlah kasih-Mu yang ajaib baginya. Berkati dia senantiasa dengan kemurahan-kemurahan Tuhan. Berkati dia terus Tuhan Ibu Gembala dengan hikmat-hikmat dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, bahkan berkati kesehatannya. Berkati seluruh keluarganya, anak mantu cucunya, bahkan jemaat yang dipimpinnya. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga Tuhan di tengah-tengah kehidupan Ibu Gembala, dia terus melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu terus menyertai perjalanan Ibu Gembala ini. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Ibu Gembala, selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan dulu, duduk dulu, ada beberapa pengumuman. Sabtu ada ibadah doa besok jam 5 sore di gereja, dan Minggu tanggal 27 Desember ibadah raya pertama jam 6 pagi di gereja, ibadah raya kedua jam 4 sore di gereja. Ada perjamuan Tuhan dan baptisan air. Yang mau dibaptis harap daftar ke majelis gereja. Tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali berdiri bersama-sama. Kristus jawaban dalam hidupku, dan diserahkan kepada Bapak Revi Aunati. Kristus jawaban Saudara, mohon maaf, saya persilahkan duduk kembali. Ada satu pesan yang perlu disampaikan. Kita bersyukur luar biasa kepada Tuhan bahwa kita boleh mengadakan ibadah Natal pada sore hari ini dengan relatif aman dan lancar. Dari awal sampai sekarang jam 5 pukul 15. Secara pribadi dan atas nama gereja GPDI, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepolisian Sektor Cianjur Kota, Kepolisian Resort Cianjur, dan khususnya kepada Kombes Bapak Yudi yang tadi barusan bicara. Beliau dari Kapolda sebagai Dirbinmas. Jadi beliau salah satu teman dari almarhum Bapak Gembala kita. Dan kita bersyukur Pak Yudi boleh ada dari pertengahan sampai akhir. Terima kasih Pak. Nah saudara, kita sudah mulai dengan baik. Jadi kita harapkan kita akan akhiri ibadah ini juga dengan baik. Tolong perhatikan, sebentar setelah doa berkat,
yang akan dipimpin oleh Bapak Nemo Bahari selesai, begitu amin, saudara diminta duduk kembali. Karena jalan keluarnya akan diatur per bagian, supaya tidak langsung semua bergerombol keluar rame-rame. Ya, nah kita harus jaga. Kita sudah mulai dengan baik, kita akhiri juga dengan baik. Jadi nanti saudara yang duduk di depan kiri kanan saya, batas depan ini hanyalah dari meja yang ada di tengah sampai ke depan. Itu saudara akan diatur oleh saudara-saudara yang sudah pakai topi Sinterklas untuk keluar melalui pintu yang di samping. Siapa yang duluan keluar nanti mereka yang akan ngatur. Jadi saudara kalau misalnya belum dipersilahkan, tunggu saja dulu sebentar. Nah saudara yang di atas dimohon sabarnya 2 kali lipat, ya. Dan saudara yang duduk di belakang nanti akan diatur untuk keluar per bagian juga, per 15 orang atau 20 orang maksimal melalui pintu yang di depan sana. Ya, jadi kita sudah mulai dengan baik, kita harus bersyukur, kita akan akhiri juga dengan baik. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Saya silakan ke Bapak Nemo Bahari untuk pimpin doa. Ya besar El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan di akhir ibadah ini. Bapa Sorgawi, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah kami Tuhan, merayakan kelahiran putramu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu yang menjadikan damai sejahtera bagi kami semua. Kami tahu dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi damai yang dari surga tidak akan pernah hilang dari kami Tuhan. Karena kami tahu hidup kami dijamin oleh Engkau. Kami adalah warga dari kerajaan-Mu. Kami tidak ditentukan oleh dunia ini, tapi kehidupan kami sepenuhnya milik Engkau Tuhan. Dan kami serahkan kembali seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami doakan bangsa dan negara kami juga ya Bapa. Pemerintah kami yang Tuhan sudah tetapkan, baik dari pusat sampai daerah, bahkan tingkat lingkungan sekalipun Tuhan. Kami berdoa bagi setiap aparat yang ada, penegak hukum, kepolisian, tentara, dan para pegawai negeri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka dengan hikmat-Mu, berikan damai sejahtera di hati mereka untuk dapat mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin Tuhan. Tak lupa kami doakan para petugas-petugas medis kami di rumah-rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan ada atas mereka semua. Mereka menjadi saluran tangan-Mu mengadakan kesembuhan, pemulihan bagi bangsa ini ya Tuhan. Dan Tuhan menjaga, melindungi mereka dari sakit penyakit. Juga seluruh negeri kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah shalom atas Indonesia, damai sejahtera atas negeri yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku, bila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepada engkau pada hari ini, bahwa sungguh telah lahir bagimu juru selamat dalam kehidupanmu, maka engkau akan menerima sukacita dari sorga yang tidak akan pernah hilang dalam dunia ini. Maka engkau akan menerima berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat dari Roh Kudus yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera di dalam segala hal yang harus kita hadapi dalam dunia ini. Menjelang tahun yang baru pun kita percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Kita semua sudah diberkati dalam satu nama yang heran, Juru Selamat yang sudah lahir bagi kita, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman berkat-Mu dan katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat Natal semua. Tuhan Yesus memberkati saudara.